Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu ya. Kali ini kita mau membahas atau sebenarnya bukan membahas ya. Kita cuman mau ibaratnya menuangkan ide saja tentang masalah hukum atau kasus ya. Sebenarnya saya juga agak males ini untuk mendiskusikan kasus ini. Kenapa? Karena kasus ini belum selesai putusannya, sehingga akan menjadi tidak fair bila kita melakukan judgement terlebih dahulu ya. Nah, itu adalah kasusnya Novel Baswedan, yaitu penyiraman air keras. Cuman di sini yang akan kita bahas nanti bukan kasusnya, bukan isi dari uh, dakwaannya, atau mungkin bagaimana jaksa harus bersikap, atau bagaimana nanti pengacaranya harus bersikap, pengacara terdakwa, atau nanti hakim bagaimana bersikap. Nah, itu kita tidak akan bahas karena itu bisa membuat menurut saya ya tidak pantas untuk dilakukan. Kenapa? Karena persidangan belum selesai dan belum muncul putusan yang inkrah. Jadi yang kita mau bahas nanti adalah dari sisi yang lain. Sisi apa itu? Nah, ikutin terus saja videonya, nanti kita akan bahas. Nah, ini dari berbagai media online yang saya ambil ya, saya crop. Jadi banyak sekali informasi atau berita yang menyatakan bahwa kasus Novel Baswedan yang sudah masuk tahap persidangan ini menurut publik ya diduga kurang fair, intinya seperti itu ya. Nah, kurang fairnya itu dugaannya adalah kenapa tuntutan jaksa hanya 1 tahun gitu, intinya seperti itu dibandingkan dengan beratnya kasus yang terjadi. Nah ya, dari seluruh media hampir semuanya membahas, bahkan sampai ada talkshow, ada webinar dan sebagainya tentang membahas ini. Tapi kita nggak akan bahas kenapa jaksa harus gini, harus gitu, kenapa lawyernya harus gini, harus gitu, tidak. Itu kita serahkan ke mereka karena mereka punya independensi masing-masing dan kode etik ya. Nah, saya yang tertarik ini di berita yang oleh detik.com, yaitu berharap ultra petita dalam kasus Novel Baswedan. Nah, ultra petita ini satu hal yang menurut saya patut kita bahas kali ini ya. Kita nggak hanya bahas di kasusnya Novel, tapi kita akan bahas ultra petita secara umum. Apa itu ultra petita, bagaimana ketentuannya, terus kemudian konsekuensinya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, ultra petita. Nah, ultra petita itu adalah memutus suatu kasus ya lebih tinggi daripada tuntutannya ya. Nah, jadi hakim itu kalau saya baca dari berbagai referensi ya, itu sebenarnya tidak mendasarkan putusan itu semata-mata pada tuntutan jaksa. Jadi ada dua di hukum acara pidana, itu ada namanya dakwaan dan ada namanya tuntutan. Nah, dakwaan itu contoh nih, orang si A didakwa pasal mencuri ayam pasal X gitu, katakanlah seperti itu ya. Nah, pasal X dalam aturan itu katakanlah hukumannya itu anggap saja 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, tetapi setelah dilakukan pendalaman dan sebagainya, dilakukanlah penuntutan. Nah, ini beda dengan dakwaan tadi ya. Dakwaan tadi katakanlah pasalnya pasal X, hukumannya 2 sampai 4 tahun. Nah, tuntutan atas perbuatannya itu adalah penjara katakanlah 1,5 tahun atau penjara 3 tahun karena seperti itu. Nah, jadi tuntutan sama dakwaan itu berbeda. Nah, di sini hakim tentu saja lebih condong ya, kalau saya baca dari literatur, akan membaca atau akan melihat pada hal-hal yang didakwakan. Nah,
M. Yahya Harab sendiri menyampaikan bahwa hakim dalam menyatukan berat atau ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan terdakwa adalah bebas. Ya. Nah, kemudian undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan. Ya tadi ya. Karena dakwaannya mencuri ayam, berarti 2 sampai 4 tahun. Nah, di antara itu bisa minimal, bisa maksimal, bisa tengah-tengah. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari fakta-fakta yang ada di persidangan. Seperti itu. Nah, meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tidak ada batasan. Contoh seperti ini. Si A didakwanya hukum mencuri katakanlah tadi ya. Hukuman maksimumnya adalah 4 tahun. Tetapi dia cuman dituntut selama 1 tahun. Maka setelah dilakukan penggalian fakta dan sebagainya di persidangan, hakim memberikan putusan si A diputuskan bersalah dan dikenakan hukuman penjara 2 tahun. Nah, itu yang namanya ultra petita. Ya, jadi yang pertama batasannya adalah tidak melebihi ancaman pasal. Jadi kan pasalnya tadi maksimum 4 tahun. Tuntutannya 1 tahun, diputusnya 2 tahun. Jadi 2 masih di bawah 4 tahun. Jadi seperti itu. Syarat yang kedua, tidak boleh diperkenankan memberikan putusan yang jenis pidananya tidak ada acuannya. Ya, contoh nih. Didakwanya mencuri ayam. Katakanlah seperti itu kan. Nah, tiba-tiba dalam amar putusan diputus bersalah karena membunuh orang. Nah, sehingga pidananya menjadi lebih tinggi. Nah, padahal tidak pernah sebelumnya dalam surat dakwaan maupun pemeriksaan dan sebagainya membahas tentang pembunuhan. Seperti itu. Jadi nggak nyambung, itu juga nggak boleh. Nah, yang ketiga adalah, nah ini yang penting, harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Nah, inilah nanti peran dari hakim, media, maupun siapa saja yang ada di peradilan untuk memberikan dukungan yang positif. Artinya begini, dituntut 1 tahun, katakanlah kasusnya novel tadi ya, maka ya serahkan saja diproses ke pengadilan. Hakim toh sifatnya aktif, ya. Hakim bisa menggali atau menanyakan kepada saksi, menanyakan kepada terdakwa maupun pihak-pihak lain tentang hal-hal yang terkait dengan kasus tersebut. Sehingga bisa jadi hakim mendapatkan kesimpulan atau mendapatkan keyakinan yang lain. Nah, sehingga putusannya bisa ultra petita. Nah, tapi itu semua tergantung hakim. Tapi katakanlah nanti putusannya pun bukan ultra petita, ya kita tetap harus menghormati. Jangan merasa paling benar dengan mengatakan bahwa pengadilan itu sesat dan sebagainya. Ya, kalau memang proses pengadilan saat ini dirasa tidak bisa memuaskan banyak pihak, ya lakukan upaya hukum. Ya, saya pikir di sini harus ada banyak mata kalau memang, karena kenapa? Banyak mata itu maksudnya banyak yang harus memonitor. Satu mungkin dari pihak hakim, dari pihak komisi yudisial, itu harus memantau. Yang kedua dari pihak yang dirugikan sendiri, dari Novel Baswedan sama tim-tim kuasa hukumnya juga harus memantau pasti. Masyarakat pencinta anti korupsi, ya, karena yang dikenakan pidana ini atau yang menjadi korban ini adalah penegak hukum, ya, yaitu
penyidik KPK ya. Nah, kemudian korps kejaksaan saya pikir juga mengawasi. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah media maupun masyarakat. Nah, dari situ apa yang terjadi itu akan menjadi catatan sejarah. Entah itu sejarah baik atau sejarah buruk, nanti waktu yang membuktikan. Tapi intinya hormati proses pengadilannya, apapun keputusannya kita ikuti. Jika memang nanti ketika muncul putusan hakim, apapun putusannya, kita harus hormati. Kita tidak puas, maka kita bisa lakukan langkah-langkah yang konstitusional. Bukan menghujat, bukan mengatakan hal-hal yang tidak benar, dan sebagainya. Tapi lakukan langkah-langkah yang konstitusional. Ya. Itu saja dari saya tentang Ultra Petita. Mudah-mudahan bisa memberikan insight atau pemahaman bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya terima kritik, saran, dan masukannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.